Oke, kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya kembali menyajikan obrolan-obrolan santai yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan yang lebih penting adalah mudah-mudahan bisa menghibur kita semuanya ya. Daripada kita bete, lebih baik nonton kita, obrolan kita gitu ya. Kita langsung kenalan aja yuk dengan siapakah yang dari tadi senyum-senyum sendirian di samping saya tadi. Dari tadi gitu ya. Kita langsung saja. Namanya Singgih Prayoga. Oke, Singgih Prayoga. Betul sekali. Panggilannya apa nih? Panggilannya Yoga. Yoga saja ya? Yoga saja. Oke, Yoga. Kita ngobrol dengan Yoga ya. Yoga, gimana kabarnya Yoga? Kabar baik Kak, kabar baik. Sehat ya? Tentunya. Kesibukannya apa nih selain belajar online? Kesibukan yang lain apa di sekolah? Paling main, tiduran, rebahan, main HP, gitu aja sih Kak. Kebetulan Yoga juga sebagai ketua OSIS dari SMA 1 Cilamaya ya. Oke. Jadi kesibukannya itu ya? Iya, paling rebahan di rumah gitu. Rebahan kalau misalkan selain sekolah ya paling ngurusin organisasi gitu. Saya ya. sebagai ketua juga. Walaupun organisasinya berjalannya lewat online juga. Iya. Oke, ini Yoga nih. Saya akan sedikit memberikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya pasti bisa dijawab lah. Bersama santai. Insya Allah. Dan tolong dijawab dengan jujur. Oke. Selama pembelajaran jarak jauh ini, Yoga sendiri merasakan banyak belajarnya atau banyak mainnya? Pertanyaan pertama cukup bagus. Kasih dia dong berapa? Kalau sekarang sebanyak belajarnya, kayak dikurangin mainnya. Tapi kalau awal pertemuan, saya banyak mainnya. Kenapa? Karena dirasa pembelajarannya itu gak terlalu efektif buat saya. Ngerasa tuh mungkin pertemuan pertama juga ya belajar daring. Oh, belum adaptasi gitu ya? Belum adaptasi. Masih pusing lah, jadi masih, main aja. Iya, masih gak peduli lah gimana gitu. Jadi fokusin main. Ya, tapi sekarang sudah adaptasi. Adaptasi ya, udah kan berjalan 1 tahun juga nih. Bahkan. Jadi sekarang mah banyak belajarnya. Iya. Jujur ya. Jujur. Alhamdulillah kalau banyak belajarnya. Kemudian kalau belajar jarak jauh ini Yoga sendiri di sekolah Yoga sendiri ya khususnya. Itu dimulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau di SMA 1 Cilamaya ini buat pembelajaran dimulai jam 7.30. Itu guru-guru kayak menyapa anak muridnya gitu untuk bersiap-siap. Biasanya ya jam 7.30 sampai jam 11 buat keseluruhan pelajarannya. Keseluruhan. Pagi membuka, ibu bapak guru mengabsen. Ya. Absennya tersendiri hanya berupa ketikan atau disuruh mengirim foto, bagaimana itu? Kalau absen pelajaran sih lebih ke arah mengklik ya, kayak isi nama kelas gitu aja. Oh, cuman gitu aja. Jadi pagi-pagi buka online. Iya. Kemudian absen, setelah itu tidur lagi. Kalau itu sih cerita sukanya, triknya. Jadi kasih tahu gitu ya. Jangan. Oke. Nah, seperti itu. Ini mandi nggak nih kalau pagi online? Suka mandi nggak? Enggak. Jangan ditiru ya. Saya lebih ke arah jarang suka mandi soalnya. Kalau di rumah gitu belajar online. Kalau belajar di rumah, soalnya kan cuman paling cuci muka, pakai seragam putih abu, rapi pakai dasi, bawa kolor. Oke, jangan ditiru ya. Oh, jadi kalau walaupun belajar di rumah tapi tetap masih harus pakai seragam. Masih harus, ya. Biar kelihatannya terapih, biar kelihatan siswa ini. Tapi itu kalau misalkan secara virtual gitu ya, belajarnya harus pakai. Tapi emang apakah semuanya setiap mata pelajaran dengan tatap muka virtual atau bagaimana? Kalau pelajaran sih nggak semua virtual ya Kak. Paling kemungkinan virtual tuh kayak pas pertama bagian pengenalan guru yang mau mengajarnya. Lalu ada juga pelajaran-pelajaran tertentu yang harus virtual, misalkan seperti matematika. Itu kan matematika kan hitungan nih, pakai rumus. Kalau secara teori aja kita bakal pusing. Tidak dicontohkan. Iya. Jadi tidak semua mata pelajaran lewat virtual gitu ya, tapi hanya beberapa saja. Contohnya matematika yang harus dijelaskan lah. Karena memang matematika itu momok yang menakutkan mungkin lagi belajar. Jangankan PJJ ya, kalau tatap muka juga kalau matematika nggak paham, apalagi PJJ seperti ini. Mungkin ada sebagian aja yang paham, tapi sebagian juga kan ada yang juga yang enggak secara langsung, apalagi ini PJJ. Pernah nggak sih sebelumnya dengan temennya itu selama PJJ ini curhat dengan temennya, cerita, woi gue pusing nih, nggak bisa nih
lu gimana, bisa nggak? Gue mau pusing, lu sih gimana? Pernah nggak tuh nyurumpi di chat kayak gitu atau dengan teman itu menilai PJJ itu saya nggak ngerti nih gimana? Pernah nggak kayak gitu? Pernah Kak, itu bahkan hampir misalkan setiap pertemuan pelajaran ya pasti di grup itu banyak tuh ngerumpi kayak ini gimana sih maksudnya, kayak keluh kesah teh. Karena mungkin nggak paham juga, terus banyak tugas yang diinuin, yang harus dikerjakan deh. Jadi ya sering kayak gitu. Jadi di belakang layar PJJ, pada saat PJJ di belakangnya pun dengan temen tuh saling curhat walaupun lewat calling itu, chattingnya itu. Oke. Kalau ulangan itu enak ulangan PJJ atau tetap muka kalau disuruh milih? Saya PJJ. Kenapa alasannya? Tahu kan? Nggak tahu saya. Nggak tahu. PJJ lebih ke arah kurang pengawas itu. Kayak kurang pengawasan. Jadi tuh kita misalkan pertanyaannya lebih bebas ya, kayak bisa kan daring kan teknologi, jadi kayak bisa browsir juga gitu. Bisa browsir. Iya, secara kalau misalkan ada yang nggak paham, tapi nggak semua. Pasti ada belajar dulu lah dari sebelum ulangan dimulai itu. Jadi anak PJJ. Iya, kalau menurut saya pribadi. Berarti mendoakan agar PJJ terus ya? Iya enggak. Dia kata ulangannya kan anak PJJ katanya. Kalau PJJ bisa. Kalau beda kan kalau tatap muka itu diawasin guru. Iya, kalau sedikit yang itu. PJJ itu kan mungkin bisa lihat browsing apa gitu. Itu sisi baiknya. Sisi baiknya online. Oke, jujur ya. Memang dari tadi juga harus jujur. Iya. Nggak boleh dibuat-buat. Bosen nggak sih belajar jarak jauh kayak gitu? Bosen, jelas. Apa? Bosennya kegiatan belajarnya itu cuman di kamar, buka HP, Google Meet, buka HP lagi tiap hari, buka HP lagi, di kamar lagi, suasana di rumah lagi. Jadi tuh bolak-balik aja pola aktivitasnya. Tanpa ada interaksi dengan teman gitu. Paling interaksi juga lewat layar HP. Di situ ada kejenuhan muncul ya. Kejenuhan. Sedangkan gitu ya? kan kalau sekolah offline kan ya dituntut ke sekolah gitu pagi-pagi, kumpul sama teman, bercanda, gibah, ngerumpi. Itu seru. Ya kalau di mana-mana nih gibah itu seru anak seru, emang. Kalau belajar itu kayaknya lama banget, tapi kalau gibah ngomong banyak juga kayaknya sebentar. Apalagi kalau sekolahnya ada ini kan, ada penyemangat. Bakal lebih semangat ya. Semangatnya siapa? Nanti aja tuh di belakang layar. Oke, nah kalau PJJ itu banyak tugasnya juga ya. Kalau belajar itu kalau seorang pelajar pasti banyak dikasih tugas oleh gurunya. Dengan tatap muka juga sama. Tatap muka banyak tugas, PJJ banyak tugas. Nah, lebih banyak tugas yang mana tuh selama ini? Apakah waktu dulu tatap muka, apa PJJ banyak tugas dari gurunya? Menurut saya sih sama aja ya Kak. Soalnya pertemuan tatap muka secara langsung sama online juga, setiap pertemuan pasti adalah tugas tuh muncul. Cuman kalau saya pribadi sih ngerasa lebih banyak kan kalau ngerasa ya tugas tuh numpuk PJJ. Soalnya saya mah kalau ngerjakan tugas tuh emang ditumpuk dulu. Oh, jadi PJJ nih guru ngasih materi, kasih tugas. Ya, kalau saya pribadi ini santai nanti aja deh. Nah, itu. Ngasih tugas lagi santai deh, nanti aja deh. Gak taunya numpuk. Iya, itu buruknya saya. Akhirnya intinya malas ngerjain. Iya, pusing akhirnya tuh. Akhirnya pusing. Akhirnya mumet. Siapa yang salah kayak gitu? Ya saya sendiri, makanya jangan dicontoh ya kalian. Jadi enaknya, tapi sekarang berusaha memperbaiki lah ya. Berusaha. Tapi sebenarnya kalau setiap tugas sama aja. Dari banyaknya atau dari kurangnya tuh sama-sama aja gitu, dari secara daring ataupun secara tatap muka secara langsung. Nah, kalau metode pembelajaran di yoga sendiri itu lewat apa itu metodenya? Kalau di SMA Cilamaya itu kayak aplikasi gitu, kayak lewat Google Meet, Zoom, Google Classroom, sama mungkin grup WhatsApp gitu. Kayak butuh aplikasi lah. Oke, jadi itu ya beberapa metodenya ya. Metodenya. Iya. Tadi yang udah disebutkan metode pembelajaran tadi, itu semuanya menurut yoga yang paling efektif tuh metode seperti apa belajar jarak jauh itu? Mungkin lebih ke arah virtual ya. Yang virtual ya, yang misalkan ada yang guru menjelaskan materinya, kita mendengarkan seperti itu. Soalnya kan ada juga nih yang guru tiba-tiba ngasih materi terus ngirim tugas, ada kayak gitu. Ada juga yang lewat langsung Zoom rapat gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang Zoom gitu. Soalnya ada proses menjelaskannya gitu Pak. Bisa tatap muka secara virtual. Walaupun virtual gitu juga lebih mengerti.
mudah-mudahan didengar nih. Iya. Nah, pernah nggak selama PJJ berlangsung dapat kayak semacam bantuan dari pemerintah, kuota seperti itu, pernah nggak itu? Pernah Kak, pernah. Saya pas awal pandemi dikasih kuota internet sama pemerintah. Tapi kuota itu juga cuma dibatasi Kak, cuma buat belajar aja. Oh, jadi Iya. kuota dari pemerintah itu cuman di settingnya cuman buat browser, Iya, buka browser. kayak gitu Iya. aja, yang lain nggak bisa gitu. Iya, mungkin kayak WhatsApp, kayak Google, kayak ngirim Udah di tugas. settingnya seperti itu. Kalau buka selain itu nggak bisa kayaknya. Kalau saya pribadi kayak buka YouTube, Instagram gitu. Tapi saya setuju tuh kalau pemerintah memang metodenya ngasih kuotanya kayak gitu. Nanti kalau dibebasin malah lebih buat banyak apa kuotanya, mainan apa itu. Itu juga kalau dibatasi gitu kan, misalkan kasih 10 giga, lebih hemat juga Kak. Nggak habis secara cuma-cuma gitu. Berapa kali tuh dapat pernah seperti itu? Kalau saya satu ingat, kali, baru sekali kalau ya. saya. Pengalaman saya pribadi. Pasti PJJ ini ada dong suka dukanya. Belajar PJJ ini Ada. bisa diceritakan gak nih? Pertama duka dulu ya. Mungkin kalau PJJ ini duka saya kayak belajar, rasa belajar itu kebanyakan tuh ilmunya tuh nggak masuk ke saya. Ya, karena keterbatasan. Keterbatasan mungkin itu kayak yang dijelasinnya kayak kurang tahu, kurang paham yang dijelasinnya apa, ilmunya nggak dapet. Sama teman-teman juga ngerasa tuh kok sekolah tuh ya gini aja gitu, kayak ngerasa nggak sekolah gitu Kak. Dukanya ya, itu, tapi itu kesulitan mungkin ya. Iya, kesulitan juga. Kalau dukanya mungkin kotanya cepet habis. Iya, kota cepet habis juga. Kemudian Ya cuman ruang lingkup juga cuman di rumah-rumah aja Kak, paling mentok ruang tamu, kalau nggak kamar. sering nggak numpang wifi ke temen kayak gitu kalau kayak gitu? Pernah Kak, kalau sering nggak pernah. Pas awal-awal, misalkan awal-awal kan bener butuh banget tuh internet tuh. Sedangkan saya dulu keterbatasan internet, sinyal lah lebih karena keterbatasan sinyal di rumah tuh. Jadi saya numpang. Di daerah Yoga sendiri sinyalnya bagus gitu. Kalau buat sekarang alhamdulillah udah diperbaiki. Mungkin gara-gara pandemi ini juga, yang dulunya ya biasa aja, Agak susah gitu. sekarang ya agak kuat lah lumayan. Itu dukanya nih. Kalau sukanya sendiri? Kalau PJJ? sukanya sih kayak lebih nggak ada tekanan Kak. Misalkan sekolah berangkat harus pagi, kalau siang hukuman gitu Kak. Misalkan ya hukuman lari atau apa. Sedangkan kalau sekarang misalkan kita ketiduran buat jumit 5 menit lah telatnya, itu ada toleransinya gitu. Kayak kita tuh lebih karena mental kitanya tuh nggak terlalu tekan. Agak sedikit kebebasan. Iya. Sukanya gitu. Iya. Jadi mau sambil tiduran juga di rumah. Iya gitu. Itu juga pas guru misalkan menjelaskan Google Meet, ditunjuk siswa ini bisa menjelaskan ini. Sedangkan kalau offline kan gimana rasanya ditunjuk? Oh, iya. Kalau misalnya tatap muka langsung kan lebih kepada tatap muka langsung secara emosi tuh lebih terasa. Iya, gitu. kayak ditunjuk tuh tekanan Apalagi batinnya. Kalau ada guru yang mungkin killer, wah takut. Tapi kalau di PJJ Iya, kan di rumah iya, di gitu rumah. ya. Ada guru killer juga, di rumah saya sendiri gitu ya. Kalau takut tinggal bilang mama. Sukanya kayak gitu ya. Kalau takut tinggal bilang mama. Oke, Ma. pinter nih jawabnya. Paling gitu sih sukanya saya kalau PJJ. Tapi ya berharap nggak PJJ terus. Ya, amin ya. Mudah-mudahan ini Semoga tetap ini hanya buka. nanti kedepannya menjadikan sebuah cerita nih. Iya, pengalaman. Menjadi sebuah sejarah buat yoga sendiri, buat yang lain juga nih. Mudah-mudahan juga angkatannya yoga ini tidak menjadi angkatan corona. Iya, amin. Segera pemerintah coba dengarkan kami. Nah, selama PJJ ini ada nggak nih yang dirasa yoga ini ada dalam hati, ada guru favorit nih? Artinya cara ngajarnya ini secara online daring itu enak ya gitu. Bisa dipahami, ada nggak gitu? Ada Kak, Ada, ya? cuman mungkin gurunya nggak bisa saya sebutin, takutnya gak enak juga kan, secara pribadi itu kan ya. Tapi ada ya. Takut privasi ya, paling ada. Tapi ada juga guru yang suka silakan, ada nggak yang guru seperti ini? Silakan buka halaman sekian, Ya. kerjakan, kumpulkan, kumpulkan, seperti itu ada nggak? Ada Kak. Ada juga yang berbeda-beda. Iya, berbeda-beda, bermacam-macam juga. Di SMA ada yang menjelaskannya secara detail, ada yang langsung materi juga ada. Nah, pernah nggak itu karena kebanyakan tugas dari guru, pernah nggak yoga sendiri sebagai ketua OSIS nih, protes ke guru, ini Pak tugasnya tuh banyak nih, saya pusing. Oh, iya. Gimana gitu? Pernah nggak protes kayak gitu? Kalau protes enggak Kak, lebih karena nyindir secara baik-baik gitu. Misalkan Nyindirnya lewat lagi jumit, kalau nggak lewat jumit nih misalkan, kita tuh kayak ada sesi tanya jawab dari guru teh. Nah kita tuh kayak bertanya sambil
keluh kesah kita. Aduh, misalkan kok tugas tiap hari ya, kita capek nih gitu deh misalkan. Jadi iya, secara mencoba berjuang biar guru peka gitu. nah itu sedikit perjuangan. Kalau protes enggak kak, takutnya nggak sopan juga kan. Kita juga kan attitude kan harus nomor satu kan kepada orang guru kan orang tua kedua buat kita. Selama PJJ ini ada nggak pernah keluhan dari temen yang mungkin temen yoga ada yang tidak keterbatasan, tidak punya HP, kemudian tidak ada kuota atau di daerahnya tidak ada sinyalnya tidak kuat, ada nggak keluhan dari teman-teman seperti itu? Ada keluhan, mungkin keluhannya itu bukan ke saya, mungkin ke orang guru kak. Tapi siswa tersebut pasti ada kak di saya kak di SMA ini. Kayak misalkan nggak ada HP, keterbatasan HP. Jadi ada aja yang nggak punya HP. Iya, jadi tuh dia kayak mengusahakan pinjam ke tetangganya buat belajar daring. Luar biasa. Iya, itu juga ada juga tuh siswa punya HP, cuman sinyalnya terbatas itu. Jadi itu kalau misalkan mengikuti daring virtual itu susah gitu si video tuh kayak nggak stabil, nggak maksimal. Banyak kendala juga ya dari teman-teman yoga sendiri. Karena kan suka ngasih solusi nggak yoga atau suka ngelaporin ya ke pihak sekolah. Ini ada beberapa siswa tidak punya HP, kendala tadi tidak ada sinyal, tidak ada kuota. Pernah nggak melaporkan ke guru? Kalau melaporkan belumnya kayak, tapi cuman biasanya guru dari pihak sekolah yang suruh coba dong yang ngelis, misalkan coba dong teman-temannya yang tahu gitu, yang ngelis, yang siswanya yang tidak punya, mohon maaf nih ya keterbatasan apa dari HP sinyal, kayak langsung dibilang ke pihak sekolahnya gitu. Jadi memang dari sekolah juga ada respon gitu ya. Jadi pihak sekolah yang membantu. Sekolah yang atau siswa yang tidak punya HP atau ada ya. Ada. Biar tidak ketinggalan ya. Tapi pengalaman yoga sendiri ada nggak punya teman akrab punya kendala kayak gitu dibantu sama yoga? Ada teman akrab kak, bantu kayak misalkan paling lebih ke arah nanyain tugas. Iya. Tugasnya gimana yoga, saya belum ngerti, saya belum paham, nanti saya coba menjelaskan. Kalau yang tertinggal gitu ya karena pengaruh pasti tidak punya HP gitu. Makanya banyak tugas. Karena memang kewajiban siswa ya mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Tapi dengan banyak tugas seperti itu yang dikasihkan oleh guru, itu membuat yoga pribadi sendiri stres nggak, pusing nggak kayak gitu banyak tugas? Enggak juga sih kak, lebih kayak menikmatin. Kan kalau misalkan kasih tugas, terus tiba-tiba kita mikirin tugas itu dulu, ya jelas kita kepikiran. Sedangkan kalau kita ada tugas, langsung kita kerjakan, ya udah, nggak ada pikiran lagi. Yang penting jalan. Gitu. Jadi jalanin aja. Jalan aja. Ya, intinya mah kita hidup itu jangan banyak berpikir. Lebih jalan dulu, nanti berpikirnya sambil jalan gitu. Oke, mantep ini katanya. Gitu. Soalnya kalau hidup kalian ya penuh berpikir sebelum jalan, kalian punya beban di pikiran. Sedangkan kalau kalian jalan dulu baru berpikir, nah kalian tuh bakal referensi baru gitu kak. Oh harus gini nih gitu. Jadi teh punya jiwanya tuh sedikit bergerak, sedikit bergerak, sedikit berpikir. Harus seperti itu. Kata-kata dari ketua OSIS. Iya. Gak dicatat. Makanya jangan suka banyak berpikir, banyakin bergerak. Nah, menurut yoga sendiri juga belajar online itu yang seru itu yang bagaimana? Belajar online mungkin serunya secara ini ya, kalau misalkan secara teman-teman sih kayak misalkan pas Google Meet nih ada yang ketiduran lupa matiin kamera. Iya, itu mungkin hal-hal kecil seperti itu bisa jadi bisa mengurangi rasa stres gitu ya, candaan. Ya. Kan lucu kan, lagi Google Meet nih, guru lagi ngejelasin, tiba-tiba tidur siswa tuh, tapi lupa matiin kamera ininya, HP-nya, itu kan kelihatan lagi makanya gimana. Posenya tuh kelihatan lagi. Tapi memang seperti itu ada juga ya. Iya, ada sagam bapak. ada. Saya ngerasa ibu guru nih, ternyata modusnya seperti ini. Atasnya seragam, bawahnya enggak. Harusnya diperiksa langsung. Zoomnya itu atas sampai bawah. Bukan ide yang buruk sih gitu. Tapi repot juga gini. Oke, tapi seru lah ini. Iya. Sebuah cerita. Pengalaman lah. Selama PJJ, mungkin tadi di awal
Yoga bercerita selama PJJ itu di dalam aja, di kamar, Iya. keluar. Ini respon orang tua itu melihat Yoga itu selama PJJ responnya gimana tuh belajar di rumah? Responnya sih Penilaiannya. lebih ke arah kok sekolah sambil tiduran gitu. Sekolah enggak sih, kok tiduran aja sekolah ini? Iya, kok sekolah atasan seragam bawa kolor. Kan gitu kan, ya selalu bilang kayak gitu orang tua tuh. Apalagi kan Ini sekolah apalagi main game nih? Iya. Atau ikut komunitas HP miring ini? Suka ditanya kayak gitu. suka, soalnya kan saya kan seringnya kan belajar kan di kamar nih ya. Jadi tuh emang sambil rebahan. Belajar paling nikmat lah secara PJJ ini sambil rebahan. Tapi selama ini emang orang tua khususnya Yoga memperhatikan gitu. Iya, perhatikan walaupun Anak saya ini lagi apa gitu ya. mm, Tapi sekarang udah mengerti ya kalau anaknya lagi sedang pegang laptop atau HP, itu lagi belajar. oh iya lagi sekolah. Jangan dijadikan modus ya. Lagi main game bilangnya lagi belajar aja nanti. Iya. saya nggak gitu. Kalau main game ya game jujur gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Iya jujur. Soalnya orang tua kalau dibohongin dosanya nggak kuat. Pernah nggak tuh orang tua kasih kuota ini Yoga? Kamu belajar, kasihan nih saya kasih kuota nih tambah. Pernah nggak? Oh kalau kota enggak sih, lebih karena saya malah orang tua kan ngedukung buat belajar biar saya lebih efektif belajarnya, kayak dipasangin internet gitu, Pasang wifi. wifi gitu. Jadi itu bentuk sebagai Dukungan orang tua. Bersyukur ya. Alhamdulillah kak, orang tua masih misalkan masih percaya sama kita, masih berharap lah kita tuh punya harapan keluarga gitu, jadi didukung walaupun belajar daring. Nah, semoga orang tuanya juga melihat. Amin. Terakhir, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Baik, ya pesan saya sih sebagai ya saya juga manusia yang perlu belajar juga, lebih semangat aja belajar daringnya. Mungkin di pandemi ini kan kita terbatas nih, kayak semuanya secara virtual. Pasti ada teman-teman yang misalkan malas virtual, malas apa, malas gitu. Saya juga pernah ngerasain di posisi itu. Mari kita bareng-bareng untuk bangkit lebih semangat lagi. Walaupun secara virtual, tapi semangat kita harus sama seperti sekolah tatap muka. Jadi jangan ngeluh, tetap semangat. Dan tadi ingat sedikit berpikir ya, banyakin berjalan. Soalnya banyakin pikiran sedikit berjalan itu bakalan bikin pikiran tambah banyak, tambah pusing. Oke. Itu aja. Teman ya pesan ya. Iya. Untuk bapak ibu gurunya mungkin memberikan semangat. Bagaimana? Pesan. Iya, buat bapak ibu guru semangat lagi untuk ngajarnya. Mungkin banyak ya murid yang bikin ibu kesal, bapak ibu kesal. Ya misalkan jarang yang ngerjain tugas apa, lebih semangat lagi, lebih sabar lagi ngadepinnya. Kita juga sama kalau kesahnya sebagai murid. Kayak keterbatasan sinyal juga, dari guru juga semoga semakin sabar dan semakin semangat Bu. Mendidik Yoga dan teman-teman. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Iya, Oke, siap. sekali lagi obrolannya. Oh, santuy. Semoga tidak kapok, bisa ketemu lagi. Baik, baik. Ya. Buat semuanya, demikianlah perbincangan saya dengan Yoga ya, dengan siswa ketua OSIS dari SMA 1 Cilamaya. Iya. Sekali lagi terima kasih juga buat semuanya yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Ditunggu komentar-komentarnya. Sekian, terima kasih buat semuanya. Salam semangat dan sehat selalu.